Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Bapak Ibu dan bersama-sama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita bersama. Untuk itu, mari berdoa. Bapa di sorga, kami terus mengucap syukur kepadamu karena kasih dan pertolonganmu hingga hari ini. Kami terus merasakan kasih setiamu. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Pagi yang indah sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu ya Allah, layakkan kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bahagian dalam hidup kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, di dalam Kristus Yesus itulah Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, Senin 6 Desember 2021, terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh karena peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, tetap betapa suci dan salehnya kamu
harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan tersesat, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertembulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Ibu, bapak, saudara, ketika kita mau menyambut seseorang yang begitu penting dalam hidup kita, pasti kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga ketika orang itu datang, ia akan melihat bahwa ia disambut dengan baik, dengan hati gembira dan sukacita. Tetapi dalam mempersiapkan segala sesuatu, pasti kita bertanya, kapan kepastian orang tersebut akan datang? Dalam bacaan kita, Petrus mengingatkan jemaat saat itu bahwa mereka akan menghadapi keadaan yang semakin sulit. Di tengah kondisi yang tidak mudah itu, mereka diingatkan untuk terus meletakkan pengharapan mereka akan kedatangannya yang tidak terduga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Petrus mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan tidak terduga. Ia datang seperti pencuri, mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya merupakan tindakan yang harus kita lakukan. Petrus juga mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan ketika menunggu saat bertemu dengannya, yaitu menjaga kesucian dan kesalehan hidup.
juga dalam hidup kita, dalam menyambut kedatangannya. Tidak hanya orang-orang pendatang yang dimaksudkan oleh Petrus, tetapi kita juga dalam memelihara kesucian dan kesalehan hidup. Itu adalah cara konkret untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang tak terduga itu. Tetapi tidak jarang dalam hidup kita sering hidup dalam kukungan dosa. Kita sering terbuai dengan tawaran dunia yang begitu fana. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya, sehingga kita didapati hidup tak bercacat di hadapannya. Olehnya itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari menjalani hidup ini dengan penuh kesucian, penuh dengan kemurnian, sehingga ketika tiba saatnya Kristus datang, Ia akan menjemput kita. Kiranya Roh Kudus menolong. Haleluya, amin. Mari berdoa. Terus kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih dan pertolonganmu dalam hidup kami. Kami telah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami hari ini dan seterusnya sehingga kami dapat memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, kasihani kami. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Jamah sakit, penyakit yang dirasa sakit, sehingga kelak dapat sembuh dan melanjutkan aktivitas dengan baik. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berduka. Tuhan terus memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk menghibur, menguatkan mereka yang berduka. Bapa di sorga, kami serahkan mereka yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, pendidikan. Tuhan berkati semua, pun dalam pertumbuhan mereka. Tuhan teguhkan imannya, agar mereka dapat terus menjalani hidup ini dengan rasa syukur kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam di berbagai tempat. Dalam segala keterbatasannya, Tuhan berkati mereka. Tuhan beri kuat, sehat, sehingga dalam menjalani hidup ini, mereka terus mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Gubernur, dan Bapak Bupati beserta jajarannya. TNI Polri Tuhan berkati. Tenaga kesehatan Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka semua dapat bersatu untuk membangun bangsa negara kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan baik. Terima kasih ya Allah. Hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus itulah Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini.
Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.